Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Bersama dengan saya Jimmy K. Santosa. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi pikiran negatif. Ya, setelah kemarin kita tahu tipe-tipe pikiran apa saja atau automatic thought apa aja yang sering kali muncul, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan. Ya, penerapan bagaimana kita mengimplementasikan dari yang kita sudah tahu pola pikir itu, kemudian kita rubah ke yang kita inginkan. Dan ini tentunya akan sangat membantu bagi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, ataupun teman-teman yang mengalami tidak percaya diri, ataupun teman-teman yang mempunyai masalah yang lain. Oke, saksikan terus video ini sampai habis. Kita udah bahas kemarin tentang tipe-tipe pola pikir, tipe-tipe automatic thought atau self-talk, ya. Dan saya harap teman-teman sudah bisa mendeskripsikan apa self-talk, automatic thought yang seringkali teman-teman alami. Karena ini sangat penting untuk kita melakukan praktek di video kali ini. Kita langsung ke kasus. Misalnya, kita mendengar bahwa di Indonesia sudah ada, sampai per hari ini ketika saya buat video adalah, udah ada orang yang mengalami terindikasi corona positif. Nah, ketika teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan mendengar hal ini, biasanya cenderung takut, betul? Nah, takut ini muncul kenapa? Karena ada self-talk di sini. Self-talk atau ada automatic talk atau pola pikir yang muncul di sini, yaitu nanti kalau aku kena gimana ya? Seperti itu. Ya. Berarti di sini ada self-talknya seperti itu. Nah, seringkali kita tuh membiarkan ininya muncul sendiri, dan kemudian akhirnya kita menjadi emosi. Jadi kita menjadi cemas. Dan begitu cemas kemudian kita bingung. Nah, dengan teman-teman mulai belajar pemikiran apa yang muncul atau kata hati apa yang muncul ketika mendengar suatu hal, maka teman-teman akan bisa mengantisipasi itu sehingga tidak akan mengalami cemas. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menyadari bahwa, oh, aku udah mulai berpikir apa? Kalau tipe seperti ini apa? Tipe apa? Tipe asumsi. Ya, bisa tipe asumsi, bisa juga tipe catastrophizing, ya. Nah, jadi ketika kita sudah mengalami, oh ini nih, aku nih kena tipe asumsi lagi nih. Aku nih udah tipe catastrophizing lagi nih. Kalau teman-teman nggak tahu tipe apa itu asumsi atau catastrophizing, silahkan tonton video sebelum ini ya. Nah, begitu teman-teman sudah menyadari, oh asumsi. Nah, itulah pentingnya menyadari ada pikiran negatif. Jangan sampai muncul emosi dulu. Jadi muncul dulu nih pikiran, langsung kita sadar. Begitu kita sadar, kita langsung ganti. Ya, kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan pemikiran, oh, itu mereka. Saya bukan mereka. Misalnya, saya sehat-sehat saja. Nah, seperti itu. Itu Anda menggantinya lah dengan cara seperti itu. Sehingga Anda nggak akan langsung mengalami cemas. Di situ Anda akan mengalami tenang. Oke. Contoh lagi. Ketika teman-teman mendengar berita kematian, berita kematian dari tetangga atau siapa meninggal. Kemudian teman-teman mikirnya adalah bahwa, aduh, mirip seperti tadi kan, aduh, jangan-jangan aku juga akan seperti dia. Teman Anda meninggal karena jantung. Kemudian Anda mikir, waduh, jangan-jangan aku juga kena jantung seperti dia. Nah, sampai di sini kalau teman-teman biarin, itu akan ngalir terus menjadi kecemasan, menjadi stres. Nah, jadi supaya itu tidak menjadi ke sana, maka ketika teman-teman sudah mendengar kabar itu, sepersekian detik, teman-teman sudah menyadari bahwa, oh ini aku sudah mulai berasumsi. Berasumsi kembali, berasumsi saya akan seperti dia, padahal kan belum tentu. Nah, kemudian di sini setelah Anda tahu, oh ya, saya sudah menyadari asumsi, maka kemudian Anda rubah. Nah, ini pentingnya sekali lagi untuk menyadari bahwa ini adalah asumsi, ini adalah catastrophizing, ataukah ini adalah self-talk seharusnya, ataukah ini sesuatu yang mengeneralisasi, ya. Jadi Anda perlu sadar di sini. Ketika Anda sudah sadar, itu akan jauh lebih mudah Anda untuk menggantinya. Tapi kalau Anda sudah kebablasan, Anda sudah langsung cemas duluan, nah ini akan lebih susah, ya. Tentu perlu pembiasaan di sini. Jadi ketika Anda tahu, oh ini asumsi, kemudian Anda ganti dengan yang baik. Anda ganti dengan
seperti tadi lagi misalnya, oh enggak lah, saya kan sehat, saya udah cek jantung kok, saya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja kok. Ya, oke, seperti itu. Contoh lain, Anda masuk ke lingkungan baru. Nah, tiba-tiba Anda merasa cemas, Anda nggak pede gitu kan. Berarti ada pemikiran apa yang muncul? Amati deh. Kalau misalnya Anda nggak pede, Anda masuk ke lingkungan baru, biasanya yang buat Anda cemas itu apa? Perhatikan, ini bisa asumsi, bisa seharusnya, bisa yang lain-lain. Kalau asumsi misalnya apa? Kalau asumsi misalnya adalah jangan-jangan mereka nggak suka sama saya, jangan-jangan mereka nggak menerima saya. Itu asumsi, ya. Kemudian kalau misalnya seharusnya adalah mungkin Anda akan mikir, aduh seharusnya aku mengatakan ini, seharusnya aku tidak melakukan ini, seperti itu. Nah, Anda kenali tuh, Anda kenalilah tentang tipenya apa. Jangan dibiarkan aja langsung lewat, karena seringkali kita kebiasaan membiarkan tuh lewat pikiran-pikiran ini gitu loh. Itu justru poin pentingnya gitu loh. Nah, ketika Anda menyadari, sekali lagi sadar bahwa oh ini tipeku tipe asumsi, ya misalnya, maka Anda segera ganti, ya Anda segera ganti di situ, yaitu Anda ganti dengan yang lebih positif. Anda ganti misalnya adalah dengan aku sudah betul kok dengan apa yang aku lakukan, aku sudah oke dengan semua yang aku lakukan kok. Semua orang baik sama saya. Nah, seperti itu. Anda boleh gunakan kalimat seperti itu atau yang lain yang membuat Anda lebih nyaman. Seperti itu ya, semoga Anda jelas dengan contoh-contoh kasus seperti yang saya katakan tadi. Poin pentingnya di sini teman-teman, ketika ada suatu kejadian, kemudian Anda merespon, nah Anda hanya punya waktu sekian detik biasanya untuk Anda memahami, oh gue lagi mikir ini, sehingga kemudian Anda bisa merubah dengan cepat. Nah, masalahnya adalah kalau Anda belum terlatih, maka Anda seringkali ketika ada kejadian, pemikiran self-talk-nya hilang, langsung tiba-tiba emosi. Nah, perlu latihan untuk Anda ketika ada kejadian, kemudian Anda tahu, oh pemikiran apa ini? Gitu. Sehingga ketika Anda sepersekian detik Anda mengalami bahwa oh ada pemikiran seperti ini, Anda langsung menyadari, Anda langsung ganti. Gitu. Nah, seringkali kan jadi kan kejadian, kemudian emosi, kemudian baru menyadari, oh saya tadi mikir itu. Nah, ini udah beda lagi, tapi ya ini tetap bisa Anda bantu dengan cara tadi. Ketika Anda sudah menyadari, oh ya, tadi aku mikir seperti ini ya, tadi aku pikir aku seperti ini ya. Oke, kemudian baru Anda ganti yang ke positif, seperti itu. Itu juga bisa. Tapi akan sangat lebih baik lagi ketika Anda sudah punya suatu kejadian, tiba-tiba di sini ada suatu pemikiran yang muncul, teng seperti itu, atau di sini ada suatu perkataan yang muncul, teng seperti itu, Anda sudah langsung sadar tuh, oh ini ada pikiran seperti ini. Nah, langsung itu akan memudahkan Anda cepat mengganti, dan di sini nggak akan jadi cemas seperti itu. Tentu ini perlu latihan, ya. Silakan dilatih, wajib dilatih. Oke, demikian video dari saya. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa membantu teman-teman semuanya untuk lebih baik lagi, bisa mengatasi gangguan kecemasan, bisa mengatasi tidak pede, bisa mengatasi masalah mental lainnya. Oke, salam sukses semuanya.